Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiah, NPM 2018001038. Saya akan membahas tentang absorpsi untuk memenuhi mata kuliah pemisahan kimia. Absorpsi adalah proses pemisahan bahan dari suatu campuran gas dengan cara pengikatan bahan tersebut pada permukaan absorben cair yang diikuti dengan pelarutan, atau proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Jenis-jenis absorpsi itu ada dua. 1. Absorpsi fisika. Absorpsi fisik merupakan absorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia. Penyerapan terjadi karena adanya interaksi fisik, difusi gas ke dalam air atau pelarutan gas ke fase cair. Contoh absorpsi ini adalah absorpsi gas H2 dengan air, metanol, propilen, dan karbonat. Penyerapan terjadi karena adanya interaksi fisik, difusi gas ke dalam air atau pelarutan gas ke fase cair. 2. Absorpsi kimia. Absorpsi kimia merupakan absorpsi di mana gas terlarut di dalam larutan penyerap disertai dengan adanya reaksi kimia. Contoh absorpsi kimia ini adalah absorpsi dengan adanya larutan MEA, NaOH, K2CO3, dan sebagainya. Aplikasi dari absorpsi kimia dapat dijumpai pada ion exchangers, juga proses penyerapan gas CO2 pada pabrik amonia. Penggunaan absorpsi kimia pada fase kering sering digunakan untuk mengeluarkan zat terlarut secara lebih sempurna dari campuran gasnya. Faktor-faktor yang berpengaruh pada proses absorpsi. 1. Laju alir air. Semakin besar, penyerapan semakin baik. 2. Komposisi dalam aliran air. Jika terdapat senyawa yang mampu bereaksi dengan CO2, misalnya NaOH, maka penyerapan lebih baik. 3. Suhu operasi. Semakin rendah suhu operasi, penyerapan semakin baik. 4. Tekanan operasi. Semakin tinggi tekanan operasi, penyerapan semakin baik sampai pada batas tertentu. Di atas tekanan maksimum untuk hidrokarbon biasanya 4.000 sampai 5.000 kPa, penyerapan lebih buruk. 5. Laju alir gas. Semakin besar laju alir gas, penyerapan semakin buruk. Aplikasi industri. Absorpsi dalam dunia industri digunakan untuk meningkatkan nilai guna dari suatu zat dengan cara merubah fasenya. 1. Proses pembuatan formalin. Formalin yang berfase cair berasal dari formaldehid yang berfase gas dapat dihasilkan melalui proses absorpsi. Teknologi proses pembuatan formaldehid sebagai gas input dimasukkan ke dalam reaktor. Output dari reaktor yang berupa gas mempunyai suhu 182 derajat Celcius. Didinginkan pada kondensor hingga suhu 55 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam absorber. Keluaran dari absorber pada tingkat 1 mengandung larutan formalin dengan kadar formaldehid sekitar 37-40%. Bagian terbesar dari metanol, air, dan formaldehid dikondensasi di bawah air pendingin bagian dari menara. Dan hampir semua removal dari sisa metanol dan formaldehid dari gas terjadi di bagian atas absorber dengan kantor current kontak dengan air proses. Dua. Proses pembuatan asam nitrat. Pembuatan asam nitrat, absorpsi NO dan NO2. Proses pembuatan asam nitrat pada tahap akhir dari proses pembuatan asam nitrat berlangsung dalam kolom absorpsi. Pada setiap tingkat kolom terjadi reaksi oksidasi NO menjadi NO2 dan reaksi absorpsi NO2 oleh air menjadi asam nitrat. Kolom absorpsi mempunyai 4 fluks masuk dan 2 fluks keluar. 4 fluks masuk yaitu air umpan absorber, udara pemutih, gas proses, dan asam lemah. 2 fluks keluar yaitu asam nitrat produk dan gas buang. Kolom absorpsi dirancang untuk menghasilkan asam nitrat dengan konsentrasi 60%. Berat dan kandungan NO gas buang tidak lebih dari 200 ppm. Contoh alat absorpsi. Packing tower. Salah satu contoh packing tower adalah packed bed absorber. Packed bed absorber berupa tub atau pipa yang diisi dengan
beberapa packing. Cairan masuk dari bagian atas sedangkan gas masuk dari bagian bawah. Packet bed absorber. Di dalam packet bed absorber terdapat packing yang memberikan kontak yang bagus antara kedua fasa sehingga luas permukaan menjadi maksimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.